Halo, baik Bapak Ibu, tak terasa waktu 2 hari sudah kita lalui bersama dan kata-kata hari ini. Dan akhirnya kita harus berpisah dan kembali ke keluarga masing-masing. Harapan kami dari apa yang teman-teman pelajari di sini dan apa yang kami sampaikan untuk panjenengan semua bisa dilakukan walaupun perlahan dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk panjenengan dan tentunya bukan hanya lingkup sempit tapi untuk saudara, untuk lingkungan dan tentunya untuk masyarakat banyak. Jadilah titik-titik penyejuk atau titik-titik pencerahan di wilayah panjenengan masing-masing sehingga banyak orang yang akan mengetahui ilmu ini dari lantaran panjenengan yang menjadi perwakilan kami di wilayahnya masing-masing. Teman-teman, setelah ini nanti kita masukkan kita kasih link undangan untuk masuk ke grup alumni. Nah, silahkan teman-teman bisa masuk di sana, namun memang di semua grup yang kita buat supaya teman-teman tetap hanya membagikan, meng-share ilmu aja, jangan bermain stiker. Biasanya kalau bermain stiker saya keluarkan, saya pindah ke grup anak-anak SD. Nah, karena anak-anak SD kan sukanya main stiker, tembok tempeli stiker, tangan dan lain sebagainya. Jadi supaya yang dibagikan di grup hanyalah hal-hal yang ilmu gitu. Misalnya jenengan nih lagi membuat apa, bagikan ke teman-teman yang lain. Atau mungkin di grup alumni biasanya ada teman-teman lain yang kesulitan, nanti dibantu. Saudara kita banyak, bukan hanya satu kelas ini saja. Yang sebelum-sebelumnya yang sudah melakukan juga sudah banyak. Kita bisa saling sharing ya. Jadi kenapa kita tidak boleh juga membagikan link atau URL karena mengantisipasi supaya jangan sampai ada spam masuk, jangan sampai ada teman-teman ini yang kena penipuan ya. Kadang-kadang di dunia online sekarang, apalagi yang mungkin agak gaptek ya, ada link tahu-tahu dipencet. Nah, setelah dipencet, oh ternyata link itu verifikasi pemindahan akun WhatsApp. Nah, tahu-tahu WhatsAppnya pindah. Pernah nggak mengalami WhatsAppnya didaftarkan di perangkat lain gitu? Nah itu kalau ada pemberitahuan gitu, jenengan tidak bisa buka WhatsApp, WhatsAppnya dipakai orang lain, biasanya untuk minta pulsa, utang duit gitu, minta kiriman uang, nanti WA anaknya kecelakaan atau apa, ya, itu mengantisipasi itu. Kemudian kita larang membagikan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran di sini supaya kita fokus. Ya. Jadi kita fokus satu dulu, kita jalankan sampai berhasil. Kalau kita membawa ilmu dari luar itu nanti campur-campur malah membuat bingung. Ya. Satu aja belum bisa, masih bingung, malah bawa yang lain. Ya. Kadang-kadang ya namanya orang banyak, kadang-kadang ada yang ribut juga. Gimana cara membuat kalitalis dan lain sebagainya. Nah, buat kuteja aja belum benar. Ya, artinya kita tuh belajar dulu benar dari dasar. Semua lakukan dulu yang sudah ada trial errornya. Nah, lakukan dulu, semua sampai berhasil. Silahkan nanti bereksperimen. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum masuk grup, nanti silahkan WA ke saya biar saya invite ke grup. Barangkali ada yang belum masuk grup. Baik teman-teman, demikian acara selama 2 hari ini saya mewakili panitia yang bekerja di sini. Sekali lagi mungkin ada pelaksanaan pelatihan ini yang kurang berkenan atau yang kurang sesuai dengan ekspektasi panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin ada hidangan dari yang kami sediakan, minuman ataupun makanan yang kurang enak, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, seperti biasanya kami meminta perwakilan 3 atau 5 orang untuk maju ke depan untuk memberikan
pesan dan kesan tentunya untuk teman-teman semua, untuk Pak Bayu mungkin atau untuk kami dari tim ya, supaya di dalam setiap pertemuan ada perpisahan itu ada sesuatu yang perlu disampaikan di akhir pertemuan. Ya, monggo ada perwakilan mungkin bisa maju. Monggo Pak. Ya, Pak DPR ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Diningrat dan Mas Bam, karena belum Mbah ini masih Mas. Teman-teman peserta pelatihan di BSM Center yang saya banggakan. Di ujung acara atau penutupan ini rasanya berat, Mas Bam, ini kita berpisah, akan tetapi ini harus. Pinginnya seminggu lagi, karena ilmu yang kita dapat itu belum semuanya. Ini baru dasar ya. Nah, maka dari itu pesan saya kepada teman-teman semua, setelah pulang nanti kita tetap silaturahmi. Artinya kita ada media grup, ini dimanfaatkan dengan baik untuk silaturahmi. Basic kita memang berbeda semua, akan tetapi dengan silaturahmi dengan alumni BSM dan BSM ini akan menyatukan kita. Ilmu yang kita dapat, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Karena ilmu ini masih dasar, menurut arahan Pak Bayu ini kita butuh pengembangan. Pengembangannya bisa konsultasi, juga bisa bertanya, tukar pengalaman dengan teman-teman semuanya. Kesan saya di sini dan mungkin sama dengan teman-teman semua, insya Allah kesannya baik dan akan selalu teringat kegiatan di BSM ini. Tidak akan terlupakan, bahkan ini menjadikan salah satu inspirasi yang terbaik menurut saya. Inspirasi yang bisa menggugah kita, bisa menjadi pemacu semangat kita untuk lebih baik. Tadinya niat kita ingin jadi miliarder, tapi insya Allah setelah sampai di sini ini niatnya lain. Ingin berguna bagi semuanya, khususnya masyarakat Indonesia seluruhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya dan teman-teman banyak kekurangan tentunya kepada panitia, kepada Pak Bayu di sini, kurang sopan ataupun kurang bijaksana di sini, kepada masyarakat yang ditumpangi untuk nginep, ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada lagi Bapak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, ini malah saya yang bukan kok ngantuk, di persimpangan antara petani kimia sama petani organik. Terus terang, jangankan yang mau berangkat jadi petani, saya yang sudah 26 tahun jadi petani tanpa background lain, maksudnya bukan bakul, bukan pegawai, bukan. Jadi murni dari petani. Itu aja merasa bimbang. Ya, kaitan bimbang apa? Emang suatu profesi yang sangat-sangat paling tidak menjanjikan. Itu sebelum saya ini. Soalnya gimana? Petani itu harus bisa jadi manajer, harus bisa jadi penggalang dana, harus bisa menjadi tenaga ahli, harus bisa menjadi
pedagang, pemasaran. Yang paling susah, yang paling berisiko, ini harus dimiliki punya jiwa gambler. Kalau enggak penjudi, otomatis itu. Kita usaha tapi hasilnya belum tahu. Apa itu namanya kalau enggak gambler? Nah, maka dari itu, jangankan kenapa anak-anak muda sekarang bertani itu takut, apa males, itu aja masih berat. Nah, dengan adanya 2 hari, 3 hari di sini, Mas, saya memang benar ada di persimpangan. Kemarin tuh mau infill tapi ternyata pertanian kok juga enggak membutuhkan modal banyak. Terus terang, saya petani melon. Dalam satu kotak 3.000 batang itu biaya sekitar 20 juta. Kalau 1 hektar berarti sekitar 140 juta. Itu modal yang harus. Tapi hasil belum tentu. Itu semua mungkin hampir sama. Bawang merah, bawang lombok, apalagi hampir semua gitu. Makanya kalau dengan 2-3 hari ini ada pertanian tapi enggak biaya terlalu bukan kok terlalu sedikit, hampir bisa dikatakan tidak berbiaya. Itu benar-benar saya masih di persimpangan. Mungkin saya masih memerlukan 2-3 hari untuk menentukan ikut yang mana gitu ya. Nah, tapi sebagai ucapan sama terima kasih, semua ilmu saya terima. Saya terima. Keputusan terserah kita semua. Itu wajib. Ilmu kita tidak ada batasan untuk mencari. Silahkan mencari ilmu. Tapi yang memfilter yang itu kan kita semua. Tapi saya yakin dengan konsepnya Pak Bayu ini, insya Allah, ini saya sudah agak belok. Tapi belum bisa memutuskan. Nah, tapi sebagai keyakinan saya, enggak mencoba Mas, saya langsung final. Kalau Mas Katalis, yang ini kan kalau masih mau buat kompos 3 meter itu bagi saya segojangan kalau orang Jawa. Saya pulang bawa Katalis, yos rakitan 1 liter tak nggowo. Nanti sampai di rumah tim Ponorogo nanti mau buat 1 paket tadi berapa? 120 kilo. Nah itu 50 liter kali 5 paket. Berarti 125 liter. Nah tak bawa sekarang nggak bisa. Tolong untuk kamu akomodasi ke Ponorogo, saya siap. Tolong dikondisikan. Bisa. Ya, ini sebagai bentuk keseriusan teman-teman Ponorogo. Tapi untuk saya pribadi, saya yakin teman-teman kayaknya sudah ada yang sudah pada belok. Tapi kalau saya pribadi masih belum. Tapi insya Allah, soalnya gimana sih? Semua usaha ya mau bohong nggak bohong, profitnya tetap kita. Ya gimana? Semua itu membutuhkan biaya. Bangun tidur mau naik bensin juga semua kan ada. Nah, tapi kita kan mengeluarkan modal. Tapi kalau profitnya itu masih kan juga masih dihitung. Tapi dengan Pak Bayu dan teman-teman tim ini mengeluarkan yang sangat menjanjikan, monggo. Saya mendukung teman-teman meskipun saya mendorong dari belakang. Nanti saya ikut belakang. Tapi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, monggo. Berarti ini tadi judulnya bimbang ya. Kayak lagu. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula saya alhamdulillah bisa terhubung di komunitas ini, Pak. Itu dimulai dari mungkin ketidakpuasan gitu ya dengan kondisi yang ada di sekitar saya gitu. Jadi saya kadang-kadang cenderung dulu ya, setahun yang lalu saya sering mengomentari misalkan ada pemberitaan yang saya tidak suka gitu kan ya. Saya mengomentari kemudian saya up di sosial media dan kemudian saya berpikir
ngapain sih marah untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol? Itu kan hal yang percuma. Akhirnya saya sepakat untuk mengubahnya dengan cara melakukan suatu hal yang konkret gitu ya. Dengan persetujuan suami akhirnya kita mulai bergerak di pengolahan sampah organik. Dan alhamdulillah berlanjut di ayam dan kemudian dalam prosesnya ada banyak kendala, kami terus belajar dan alhamdulillah membawa kami ada di sini. Dan habis ini selesai dari pelatihan ini Pak, alhamdulillah insya Allah saya dan suami mulai sudah tahu to-do list apa yang harus kami lakukan untuk bisa memproduksi produk-produk organik yang menyehatkan bangsa dan insya Allah nanti bisa terus memperbaiki kualitas generasi yang akan datang. Seperti itu. Ya. Dan untuk pelatihan ini ya, saya merasakan saya sebetulnya seorang pembelajar, jadi saya suka belajar, setelah itu kemudian praktek dan insya Allah setelahnya berbagi. Dan saya sering mengikuti training-training Bapak. Dan kali ini dengan training yang harga 1 juta, tentunya saya nggak expect dapat ilmu yang seperti ini. Masya Allah banget, ilmunya tidak ada yang dirahasiakan. Ilmunya benar-benar daging banget dan bukan hanya itu saja ya, bukan hanya pematerinya yang memang ini harusnya Pak Bayu profesor nggak sih harusnya? Ya kan? Lebih dari profesor, beliau bukan hanya peneliti tapi juga praktisi juga. Kita juga berhubungan dengan tim-tim yang luar biasa. Dimulai dari setting waktunya, dimulai dari awal ketika saya datang registrasi, kemudian sudah disiapin penginapan juga, kemudian makanannya juga enak-enak dan ada coffee break-nya lengkap dan ada herbalnya segala macam yang alhamdulillah saya tuh biasanya nggak pernah tidur di atas jam 8, makanya semalam saya agak ngantuk, saya benar-benar berusaha berjuang banget untuk bisa tetap melek gitu ya. Dan meskipun itu bisa tetap stamina bisa tetap terjaga karena dibantu dengan yang herbal-herbal itu tadi. Ya jadi ini adalah pelatihan yang benar-benar beyond my expectation. Ini ada Pak ya. Baik gitu aja mungkin ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya Pak Bayu dan all team dan juga mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelakunya siapa tadi ya? Memancing terus pokoknya. Pokoknya jangan keluar dari situ lah. Ada lagi monggo Pak? Ya monggo Bapak. Ini handphonenya siapa ya? Berbunyi terus panggilan. Nain Barbar. Terima kasih Pak Bam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkenalan sudah kenal semua ya. Kita orang 3 dari Sampit kemarin. Memang yang teman saya, saudara saya ini belum begitu menonton videonya Pak Bayu, cuman saya sendiri. Jadi ketika kemarin sore itu Pak Bayu yang jelaskan, kalau materi sebelum Pak Bayu mereka masih enteng-enteng saja saya lihat. Setelah Pak Bayu menjelaskan, dulu mereka menginginkan berambisi punya lahan banyak, ya. Kalau orang Kalimantan nggak punya lahan itu mustahil gitu. Orang Kalimantan, luar biasa punya lahannya. Jadi mereka memikirkan seolah-olah punya lahan banyak, mau nanam ini, mau serakahnya gitu. Jadi setelah Pak Bayu menjelaskan cuman dari kemarin itu pulang ke rumah tuh, satu itu bingung mikirkan apa yang harus dikerjakan, maksudnya saking banyaknya, banyaknya solusi untuk menjadikan lahan itu yang lebih baik dan lebih menguntungkan, begitu. Jadi akhirnya tambah ke sini lagi dengan menjelaskan cuman ubi aja bisa menghasilkan segitu, tambah bingung lagi ini. Ya kan? Jadi sebentar jidat loh Pak. Jadinya akhirnya seperti kata Pak Bayu tadi yang terakhir, ujung-ujungnya bingung apa yang harus dikerjakan gitu. Saya kira kalau saya pribadi dengan pelatihan ini saya sangat bersyukur, mungkin ini jalan
bukan saya juga, kita semua di sini keluarga besar BSM gitu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kita lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang yang lebih, terutama orang kita cintai dan terutama bagi masyarakat Indonesia seumumnya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada sore ini. Terima kasih dan waktu dan kesempatannya. Nasib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada lagi barangkali? Satu lagi sudah cukup? Oh, monggo. Ini yang mengawali dan yang mengakhiri ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Bambang dan seluruh tim dari BSM Center Lembah Kamulyan. Saya ulangi lagi, nama saya Narwa. Basic saya petani dari Desa Kropo, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Biar komplit. Cuma paling 40 menit naik sepeda motor. Yang saya mau ucapkan terima kasih semua kepada tim BSM Center yang telah memberikan ilmu kepada seluruh peserta anggota Angkatan 25 di 2 hari dari yang kemarin. Semoga semua ilmu ini bermanfaat buat kita yang hadir di sini dan untuk kiri kanan kita dan yang utama untuk bangsa dan negara Indonesia. Basic saya kemarin lulusan S1 D1. Mungkin dari datang ke sini tambah S1 mungkin. Ya. Ya, terima kasih dan minta doa dan dukungannya semua. Semoga kita semua habis pulang dari sini kita kerjakan salah satu saja dulu daripada nanti bingung, supaya kita berjalan dari tangga yang bawah lalu naik biar yang tinggi. Tidak usah jadi orang kaya, kata Pak Bayu. Biar saja terpaksa jadi orang kaya, begitu. Demikian yang biasa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pas ini yang mengawali dan mengakhiri ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesan dan pesannya. Selanjutnya Pak KB monggo untuk memberikan kata-kata hari ini. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Wabil khusus ya guru kami Pak Bayu, sahabat kami Pak Bambang dan teman-teman di BSM Center Lembah Kamulyan. Pertama-tama tentunya ya kami bersyukur luar biasa, alhamdulillah bisa bertemu dengan bapak-bapak yang luar biasa hebat-hebat ya. Jadi semangat-semangat selama 3 hari 2 malam kita bersama ini terasa sudah kayak sudah lama gitu Pak ya. Sudah bersahabat lama, jadi bisa senda gurau dan sebagainya. Angkatan 25 ini wah luar biasa jos pokoknya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Celetukannya itu loh ya. Celetukannya banyak sekali gitu ya. Jadi luar biasa. Tapi itu yang membuat kami akhirnya ya tambah semangat gitu ya, luar biasa ya.
juga kami berdoa mudah-mudahan yang di simpang jalan tadi ya. Ya masih apa ini istilahnya kalau di barat tidak surat Al-Fatihah ini masih Ghairil Maghdub ya gitu ya. Nanti kita bacakan Al-Fatihah Pak ya. Biar ketemu jalan yang lurus tadi. Karena ini mbahnya ya. Dilihat mbahnya mbah petani masalahnya kan sudah pengalamannya nggak pernah yang lain full pertanian dari kecil sampai ke Jepang dan sebagainya ya. Kalau masih di persimpangan jalan bahaya ini. Tapi itu kan pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat bersyukur Bapak Ibu bisa bersama Bapak Ibu, bisa belajar bareng-bareng, kami pun sama masih belajar juga Bapak Ibu. Tentunya mungkin ketika kami menyampaikan materinya beliau di awal, kemudian mendampingi praktek juga, mungkin ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan. Tentu dari hati yang paling dalam kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, aman ya? Aman, oke. Yang kedua Pak Ibu, saya tidak panjang lebar, saya hanya ingin mendoakan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sukses ya. Tercapai menjadi miliarder Bapak Ibu ya, sesuai dengan harapan beliau 3 tahun kita hadir miliarder semuanya gitu. Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita bacakan Al-Fatihah biar Abah tuh langsung mendapat jalan yang lurus ya. Al-Fatihah. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjuang. Sampai ketemu lagi di puncak sukses semuanya. Amin. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, masih belum. Masih lanjut lagi, tenang. Masih ada kejutan spesial ya untuk ini. Baik, berikutnya teman-teman akan kita dengarkan kata-kata hari ini dari Pak Bayu Diningrat. Jadi nanti setelah Pak Bayu menyampaikan pesan-pesan ini kita foto-foto dengan Pak Bayu di sini, kemudian foto bersama gitu. Baik Pak Bayu, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu, bagaimana 3 hari sudah cukup kira-kira? Begini, ilmu pertanian itu adalah ilmu yang tidak terbatas. Apa yang Bapak Ibu pelajari walaupun dalam waktu 2 hari, itu adalah basic. Itu adalah dasarnya. Saya berharap cuma satu. Bapak Ibu tolong lakukan, kerjakan. Supaya apa? Ketika Bapak Ibu mengerjakan itu, insya Allah Bapak Ibu akan jauh lebih hebat dari saya. Bapak Ibu akan jauh lebih luar biasa dari saya. Saya dulu tidak ada yang membimbing. Saya tidak punya mentor. Saya tidak punya guru Bapak Ibu. Saya hanya belajar dengan trial and error. Dengan isinya percobaan, dan percobaan. Itu yang menghabiskan waktu. Kemudian yang kedua, terus terang tahun 2010 saya sudah tobat tidak pernah mau baca bukunya siapapun. Kenapa saya sudah tidak mau belajar dari orang lagi? Karena orang yang membuat buku rata-rata bukan pelaku. Tukang cerita semuanya. Jadi tahun 2010 adalah titik asal saya membuat satu banyak teori. Teori yang saya lakukan, ini saya tunjukkan dasarnya, ini anak-anak muda. Kalau sudah tahu teori itu salah, tolong jangan dilakukan. Dari sana yang saya lakukan, saya pernah membaca buku, banyak sekali buku. Walaupun saya jurusannya akuntansi Bapak Bu, saya ini seorang accounting. Tapi buku bacaan saya itu buku pertanian semua, mungkin banyak lemari yang saya baca. Dan minta maaf, dari semua buku itu, ternyata saya belajar selalu sampai mentok. Tidak berhasil. Pak, saya jadi petani kimia lebih dari 10 tahun. Penghasilan saya waktu itu cukup besar. Saya lulus kuliah, Bapak Ibu langsung diterima di BRI tanpa tes. Tapi saya tolak. Karena gajinya cuma 700.000.
Saya tahun 90 Pak, 95, 96. Saya jualan cabai. Setiap 2 hari saya bisa dapat uang 1,5 juta per 2 hari. Pada waktu itu baru-barunya cabai Taiwan, Hot Beauty, Hero, dan sebagainya. Saya sudah tanam semangka, melon dengan full kimia bertahun-tahun. Mulai saya kuliah. Yang hebat satu. Gaji pegawai 700.000, pendapatan saya per hari hampir 500 sampai 700.000. Uangnya enggak ada. Uangnya kemana saya enggak tahu. Berarti itu rezeki atau bukan? Bukan. Ini untuk Bapak yang pemain kimia. Silahkan dikoreksi sendiri. Uangnya kemana? Loh, serius Bapak Ibu. Saya punya mimpi membangun pertanian Indonesia. Saya butuh uang ketika saya masih lulus SMA 12,5 miliar. Orang gila atau bukan? Mungkin atau bukan kira-kira cari uang 12,5 miliar tahun 90-an? Tidak mungkin. Seumur hidup saya, Bapak Ibu, saya ngejar uang itu. Saya bisa membuat breakdown semuanya. Gara-gara saya butuh uang 12,5 miliar dan cari bagaimana caranya. Dan yang hebatnya satu, tidak pernah tercapai. Tetapi tahun 2010 adalah titik untuk saya berubah. Titik untuk saya melompat. Terus terang itu adalah panggilan jiwa saya untuk membangun pertanian Indonesia. Saya tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang ngajari. Tapi saya sangat mencintai bangsa ini. Dan saya betul-betul merasa bahwa itu tugas saya. Membangun pertanian Indonesia. Akhirnya 2010 titik nadir saya. Teori kambing 1 jadi 300 Bapak Ibu. Setelah jadi 300 mati dalam waktu 2 minggu. Kena wabah. Itu perjuangan yang sangat sulit untuk saya lakukan. Sehingga saya sudah hampir kehilangan visi. Sudah tidak mau lagi ngomong pertanian. Kenapa kok begitu? Saya berdoa ke Gusti Allah, siapa orang yang mau saya ajak jihad? Siapa orang yang mau saya ajak mati? Bertani jelas rugi. Bertani jelas susah. Bertani madesu, masa depan suram. Tapi satu, karena saya punya iman bahwa Tuhan itu ada. Bapak Ibu punya iman bahwa Tuhan itu ada? Saya katakan, hanya karena saya percaya bahwa Allah itu betul-betul ada. Saya katakan, mulai hari ini, saya tidak akan berdoa minta uang. Tapi, saya minta tolong satu saja. Kemana saya melangkah, tolong pegang tangan saya. Tolong tuntun saya. Bapak Ibu, hari itu adalah hari perubahan besar. Mulai hari itu Bapak Ibu, hidup saya tidak pernah gagal. Yang kedua, saya tidak pernah punya megang uang 12,5 miliar langsung. Saya punya uang cuma 5 juta waktu itu. Saya panggil tukang. Saya akan bangun tempat pelatihan pertama saya. Masih ada sampai hari ini, tapi untuk khusus luar negeri Bapak Ibu. Yang sekolah di sana dari luar negeri semua. Kalau Bapak Ibu search di internet, Klinik Agropolitan Indonesia Mojokerto. Lokasi kita di tengah kota, di depan kampus. Itu pelatihan pertama yang saya bangun dengan modal 5 juta. Saya bilang ke tukang-tukang saya punya uang cuma 5 juta. Kalau uang ini habis, kita berhenti membangun. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dari 2010 hingga sekarang 2025, saya tidak pernah berhenti membangun. Dari Aceh sampai Papua. Hampir semua provinsi sudah ada petilasan. Kalau anak-anak saya bilang itu petilasan, Bapak Ibu. Saya punya 26 anak angkat yang saya sebar di seluruh Indonesia. Harapan saya satu, membangun pertanian Indonesia. Sebenarnya saya sudah gantung sepatu.
tahun 2018 pekerjaan saya selesai. Karena apa? Seluruh Indonesia, pulau terakhir yang saya datangi itu justru Kalimantan. Saya bisa bangun di Kalimantan itu setelah saya bangun dulu di Malaysia. Jadi saya bangun di KL, di Kuala Lumpur, terus habis itu di Sarawak, di Bintulu, baru saya turun ke Kalimantan Barat. Jadi di daerah perbatasan sana. Kenapa saya bangun di sana? Karena setiap hari orang berobat ke Malaysia 1.000 orang. Lebih bahkan. Seandainya 1.000 orang bawa uang 10 juta, setiap hari berapa miliar Bapak Ibu? 10 miliar. Setiap hari. Apa kata orang di Kalimantan? Lebih enak berobat di Malaysia daripada di Indonesia. Nah, dari sana akhirnya saya bangun di sana. Harapan saya pasien-pasien tidak berobat lagi ke luar negeri. Terus dari sana saya sudah gantung sepatu. Saya akhiri Bapak Ibu, saya buat monumen. Tapi gagal, tidak boleh sombong jadi orang ya. Jadi saya membuat monumen tempat wahana wisata terbesar di dunia. Dapat penghargaan Guinness Book Record, wisata terbesar di dunia. Saya judulkan di situ, petani Indonesia bisa membangun wisata terbesar di dunia, ngalahkan Dubai, ngalahkan Arab Saudi. Tapi sayang, 3 bulan tutup Bapak Ibu. Gara-gara COVID. COVID kan tidak bisa kita hentikan, betul ya? Tapi minimal satu, sejarah sudah saya catat. Walaupun saya seorang petani, saya bisa menuliskan nama di Guinness Book Record. Keren loh Bapak Ibu, wisata terbesar di dunia loh ya, tidak tanggung-tanggung loh ya. Bukan muri, dunia. Harapan saya cuma satu, ini menjadi cikal bakal. Jangan putus asa jadi petani. Saya sudah melakukannya. Apa yang saya ajarkan adalah apa yang sudah saya lewati. Apa yang saya lakukan itu adalah hidup saya. Dan semua adalah ya di atas ya. Bapak Ibu, selama ini orang selalu menganggap sepele kata organik, betul kan? Saya buktikan, dengan organik kita bisa. Di herbal pun sama. Walaupun saya dimusuhi, bukan Indonesia lagi, dunia. YouTube kami hilang bukan peraturan negara Indonesia Bapak Ibu, peraturan WHO. Peraturan WHO langsung di Pak Bambang diskors 3 bulan Bapak Ibu. YouTube kita yang kesehatan hilang 3 bulan. Bukan peraturan Indonesia lagi, tapi peraturan dunia. Artinya apa? Saya butuh Bapak Ibu. Saya tidak aman. Karena musuh saya terlalu besar. Saya berharap satu, ilmu yang saya bagikan, tolong dilakukan. Kenapa saya selalu live-kan semuanya? Kalau saya bisnis pelatihan, kira-kira orang bodoh atau orang pintar Bapak Ibu, pelatihan berbayar terus di live-kan itu. Ada lagi yang lebih ngeri, Bapak Ibu kan bisa nonton di rumah, kenapa datang? Tidak ya, beda, oke, alhamdulillah. Harapan saya satu, ini seperti spora, seperti jamur yang akan mengubah ke depan, yang akan mengubah pertanian Indonesia ke depan. Saya betul-betul minta tolong kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Bagaimanapun caranya Bapak Ibu bisa ketemu saya, kita belajar bersama, itu berarti menunjukkan Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih. Saya ini orang yang paling sulit ditemui Bapak Ibu. Karena saya tidak punya handphone. Sulit dicari. Kalau ketemu saya lewatnya banyak protokolnya. Karena saya sering kali di proyek di lahan dan saya senang menyendiri. Nah, harapan saya satu, kita sudah invest waktu sama-sama, kita sudah buang biaya sama-sama. Saya minta tolong kerjakan. Terus yang kedua, setelah dikerjakan, saya punya pesan moral yang paling penting buat Bapak Ibu. Jadilah contoh. Jadilah teladan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau kita mati meninggalkan apa? Nama baik. Bukan hanya nama baik Bapak Ibu, warisan termahal adalah ilmu. Saya minta tolong dengan sangat. Anak-anak kita
Anak-anak muda, tolong ajari mereka. Dengan apa yang Bapak Ibu pelajari di sini, saya tunjukkan tidak ada masalah yang lebih besar kecuali satu saja, kemauan. Modal apakah jadi masalah dengan apa yang saya sampaikan tadi? Tidak. Ilmu saya yakin semua sudah punya. Bapak Ibu bisa tolong mereka. Tinggal satu, kemauan. Dan percayalah Bapak Ibu, jikalau seluruh petani, Bapak Ibu ajari semua di tiap-tiap daerah, dan mereka bisa membuat pupuk semuanya, bisa mandiri semuanya, Indonesia benar-benar akan swasembada. Betul atau tidak? 3 tahun ke depan saya berharap satu, Bapak Ibu akan jadi eksportir semuanya. Koperasi yang saya bentuk saya akan rintis untuk ke arah sana. Saya tidak akan ikut di dalamnya. Saya ulangi ya. Saya cuma membuatkan dan saya tidak akan ikut. Karena ketika ini berdiri pasti semua mendekat. Saya sudah 50 tahun lebih Bapak Ibu usia saya. Waktunya saya untuk mandito Bapak Ibu. Waktunya saya untuk duduk diam. Biarkan saya untuk mencari ilmu lebih lagi. Dan saya berharap Bapak Ibu lah yang akan di depan. Ambil peluangnya, ambil potensinya. Seluruh koneksi saya akan berikan. Karena apa Bapak Ibu? Dunia akan semakin kacau ke depan. Sehebat-hebatnya dunia, sehebat-hebatnya senjata, percayalah, semua orang butuh makan. Dan Bapak Ibu lah yang menyediakan makanan bagi mereka. Karena itu Indonesia betul-betul akan menjadi negara maju. Tahun 2030 Indonesia betul-betul menjadi negara mungkin terbesar di Asia. Karena dari sektor apa? Pertanian. Siapa yang mengerjakan? Bapak Ibu. Saya berharap satu, ambil momentum ini. Ambil kesempatan ini. Seluruh ilmu yang sudah saya berikan, saya betul-betul ijazahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya minta tolong dengan sangat diajarkan ke banyak orang. Jangan takut kesaingan. Ajarkan, maka Bapak Ibu akan pintar. Didik mereka, maka Bapak Ibu akan lebih hebat lagi. Lakukan terus-menerus. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya berharap satu, jangan ngejar jadi miliardernya. Kalau jadi orang kaya, terpaksa saja. Nanti cerita itu ceritakan ke orang banyak. Pasti Bapak Ibu dibilang gila. Saya mau terpaksa jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya niat aja enggak jadi kok terpaksa, kan gitu kan. Tetapi satu, lakukan tahap demi tahap. Yang Bapak Ibu pelajari adalah tahapan demi tahapan. Saya berharap satu, semua diberi kesehatan. Semua jamu tolong di copy ya, dibuat di rumah nanti. Daripada beli kopi, beli teh yang instan, tolong buat sendiri. Syukur-syukur tanam sendiri. Ini sudah mau pulang, ada yang sakit enggak? Pelatihan 2 hari kayak gini beratnya harusnya capek atau tidak? Mau nambah lagi, jangan. Besok sudah datang lagi peserta lagi Bapak Ibu. Saya betul-betul maraton, tapi enggak apa-apa, karena sudah berhutang Bapak Ibu. Lah orang-orang banyak yang sudah transfer, waktunya enggak tahu, ya ini kita selesaikan, kita habiskan. Mudah-mudahan jangan ada yang transfer lagi Pak Bambang ya. Siap ya Pak ya. Nanti kadang-kadang sudah transfer, dikembalikan enggak mau. Terus kapan waktunya? Terserah loh, kan terserah, ini kan kita berhutang Bapak Ibu. Saya terima kasih banyak atas waktunya, atas pengorbanannya. Tapi 3 tahun lagi kita ketemu jadi miliarder semua ya. Tolong saling support. Bapak Ibu akan tergabung di grup nasional yang sudah lebih dulu, yang sudah lebih hebat. Mereka yang akan jawab biasanya. Saya jawab juga tapi sedikit sekali. Kalau semua tidak ada yang bisa jawab, baru saya yang jawab. Tetapi dari kakak-kakak kelas yang dulu-dulu mereka sudah hebat-hebat semua. Bahkan beberapa orang saya lihat itu kemampuannya sudah di atas saya. Cara menjawabnya sudah di atas saya. Dan saya bersyukur sekali sebagai seorang guru, kebanggaan terbesar satu Bapak Ibu. Ketika muridnya bisa mengalahkan gurunya. Betul atau tidak? Saya menyediakan punggung saya untuk Bapak Ibu lewati. Kalahkan saya. Silakan lebih besar dari saya. Karena Indonesia menanti Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.